kami merenungkan kelahiran anakmu. Ia dilahirkan dari perawan Maria dan hidup di antara manusia. Semoga kita menerima pengampunan dan belas kasihan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan memerintahkan bersama Bapa dan Roh Kudus, satu Allah untuk selama-lamanya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Hai rekan-rekan pemuda dan remaja, kiranya damai Natal tetap tinggal dalam setiap hati kita. Mari kita rayakan sukacita Natal melalui pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun
Bersoraklah bagi Sang Raja Damai. Angkatlah suaramu dan panjimu, biarlah gita sorga bergema lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah sana, bermabukkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, naungan sayap, memanjang dirinya, bahkan menerimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Sang Immanuel senantiasa memberikan kehangatan, sukacita, kebahagiaan, kebersamaan, dan damai sejahtera bagi kita. Mari kita gemakan kabar sukacita itu dalam kehidupan keluarga kita, agar dunia memuliakan Allah kini dan selamanya.
Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Terang Abadi yang senantiasa menuntun jalan hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night Mari mengalami janji Tuhan dan bergembiralah karena Dia. Terimalah anugerah terbesar dari Allah bagi manusia, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Mari kita dengarkan berita sukacita Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Deda Nimrod Simatupang.
Baik teman-teman, pemuda remaja GKP Jemaat Bogor, kita akan bersama-sama mendengarkan sukacita Natal dan mari kita menyiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang pada saat ini kami rayakan kelahiran-Mu, pada saat ini kami sebagai pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan kembali ingin mendengar dan memaknai kabar sukacita yang Kau beritakan bagi kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga boleh menyimpan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja GKP Jemaat Bogor, pada hari Natal ini kembali kita mau mengingat cerita Natal. Nah, bicara tentang cerita Natal, hari ini kita punya cerita sendiri di Natal tahun 2020. Biasanya kita merayakan Natal di gedung gereja. Biasanya kita punya cerita bagaimana kita menyiapkan kostum, menyiapkan berbagai hal, menyiapkan acara dengan begitu meriah. Tapi kita punya cerita yang berbeda tahun ini karena tahun ini kita merayakan Natal di tengah suasana pandemi. Biasanya sampai dengan saat ini ketika kita mendengar tentang pandemi, kita mendengar pandemi itu sebagai sesuatu yang membosankan. Bosan atuh Kak, PJJ deui, PJJ deui, PJJ deui, PJJ deui, bangun tidur lihat handphone, bangun tidur lihat laptop, lihat pemandangan di luar kapan. Ketika kita mendengar kata pandemi, yang ada di pikiran kita adalah stres. Di rumah, udah tugas banyak, udah kerjaan numpuk, yang dilihat itu lagi. Belum lagi di sana sini rasanya begitu banyak masalah sehingga ketika mendengar kata pandemi yang ada di pikiran kita, Natal tahun ini pasti boring. Natal tahun ini pasti gak ada sesuatu yang greget. Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh dengan tekanan. Nah, sebelum kita meratapi Natal 2020, sebelum kita seolah-olah mau membuat cerita Natal yang begitu berat, saya mau mengajak kita melihat apa yang terjadi dulu. Nah teman-teman, pemuda dan remaja, seperti yang kita tahu, Alkitab kita yang hari ini kita punya dan hari ini kita pegang, ini terdiri dari 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya, pernahkah teman-teman melihat Alkitab orang Katolik? Mungkin ada yang bilang, pernah Kak, saya pernah lihat. Beda atau sama? Beda Kak. Oke, bedanya apa sih? Karena memang bedanya di tengah-tengahnya ada yang namanya Deuterokanonika atau kitab-kitab intertestament. Kitab-kitab antar perjanjian. Nah sebelum bicara tentang apa sih yang diceritakan dan kenapa sampai Natal itu menjadi sesuatu berita yang luar biasa. Nah saya mau membawa ilustrasi. Ketika waktu itu perjalanan ke daerah puncak di hari Sabtu atau Minggu, teman-teman pemuda dan remaja pasti tahu seperti apa kreditnya lalu lintas. Pasti bisa membayangkan seperti apa kemacetan yang pernah dialami ketika kita turun dari jalur puncak ataupun kita naik ke jalur puncak dalam kondisi buka tutup. Suatu kali ketika buka tutup, ketika kondisinya masih stuck dalam kondisi macet, ada aja kadang-kadang masalah ya. Kalau masalah yang paling besar di tengah kemacetan kalau buat saya adalah kalau nggak bisa yang namanya nahan kebelat gitu ya. Kalau udah yang namanya kena macet, berhenti. Berhentinya mending kalau di tempat yang bisa kita menyimpang dulu. Berhentinya itu di tengah-tengah yang masih kiri kanan pohon. Macet di mana-mana, kebelet nih. Aduh cilaka itu ya. Itu rasanya stres luar biasa. Nah yang akan dilihat apa sih di sepanjang perjalanan kagak ada tuh yang namanya pengen melihat kiri kanan, kulihat saja. Yang dicari di sepanjang perjalanan hanya satu tanda. Masalah saya ini, saya butuh melihat ada satu kejelasan. Maka saya akan cari-cari tanda.
Tanda apa yang saya cari? Kalau saya lagi kena macet, kebelet deh gitu ya, dalam kondisi tertekan, kebelet, maka saya akan terus melihat kiri dan kanan, semoga ada tanda ini yang kelihatan. Kalau begitu ngelihat tanda ini, mau nanti ngantri, mau nanti susah, mau nanti akhirnya kayak gimana, minimal ada kejelasan. Kayak toilet ya. Tanda ini berharga walaupun belum tahu toiletnya bersih atau enggak, toiletnya lebar atau sempit, toiletnya banyak dengan kotoran atau enggak, tapi saya butuh kejelasan. Begitu melihat tanda ini, walaupun toiletnya belum kelihatan, mungkin di tengah kemacetan rasanya, Gus ya tinggal berapa meter dari toilet gitu ya. Tanda toilet ini menjadi sukacita tersendiri di tengah kesulitan yang mungkin dialami ketika macet dan kebelet. Sama mungkin seperti yang dialami oleh teman-teman pemuda dan remaja di masa pandemi saat ini. Ketika saat ini mungkin kebutuhan kuota kita begitu besar. Dan lalu kemudian dalam kondisi uang sekarat, pulsa berkurang, rasa-rasanya saya pengen keluar dan saya ingin menemukan sesuatu yang memberikan kepada saya tanda pengharapan. Begitu lihat ada kayak gini mungkin kita akan cari. Mudah-mudahan internetnya kenceng. Teing-teingan kenceng apa enggak, banyak yang pakai apa enggak. Tapi di tengah krisis kuota, di tengah krisis pulsa, begitu melihat ada tanda ini kita langsung akan mengatakan, puji Tuhan. Ada jawaban dari persoalan saya. Ada sesuatu yang memberikan kepada saya yang mudah-mudahan ini jalan Tuhan begitu ya. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Pandemi baru 10 bulan. Ya mudah-mudahan dalam waktu cepat pandemi ini berakhir. Teman-teman bisa bayangkan orang-orang Israel, cerita tentang kehidupan orang Israel di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama itu berakhir di mana sih? Maka berakhir di kisah, semoga tidak ada yang jawab Maleaki ya. Berakhir di kisah Ezra dan Nehemia. Catatan sejarah Alkitab kita, masa yang paling terakhir yang dicatatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau merujuk pada sejarah itu ada di kitab Ezra dan Nehemia. Kok nggak Maleaki Pak? Nanti katekisasi lagi kalau ada yang jawab begitu ya. Jadi ada di Ezra dan Nehemia. Itu catatan sejarah terakhir dalam kitab Perjanjian Lama. Ezra dan Nehemia adalah dua tokoh yang pada saat itu dalam pemimpinan bangsa Persia diperkenankan untuk membangun kembali bait Allah. Tapi setelah bait Allah berhasil dibangun kembali, pertanyaannya, terus apa cerita yang terjadi sampai ujuk-ujuk ada cerita Yesus lahir? Ternyata ada banyak teman-teman. Bait Allah akhirnya dihancurkan kembali. Dan tidak pernah berhasil dibangun lagi. Bait Allah hancur. Dan dalam kurang lebih 400 sampai 500 tahun, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu gak pernah dengar kabar dari Tuhan. Kamu diampuni dosanya kek, kamu diselamatkan kek, kamu dapat kabar nanti 5 tahun lagi sembuh, nanti 5 tahun lagi pulih. Gak pernah dengar kabar sama sekali. Suara Tuhan gak pernah diceritakan, gak ada nabi yang diutus oleh Tuhan, gak ada nabi yang diperintahkan oleh Tuhan. Bayangin, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 400 sampai 500 tahun gak ada firman Tuhan diberitakan. Bahwa ada catatan sejarah, ya, itu yang ada di dalam kitab Deuterokanonika. Kalau teman-teman pemuda dan remaja tanya, Kak, boleh gak baca Deuterokanonika? Baca aja silahkan, gak ada masalah dengan itu, silahkan baca. Di sana kita akan melihat catatan-catatan sejarah intertestament, antar perjanjian. Tapi di sana kita tidak menemukan ada nubuatan, ada suara Tuhan, ada perintah Tuhan yang diberitakan buat bangsa Israel. Oleh sebab itu, orang-orang Israel bertanya, Tuhan, kami teh dilepas apa kumaha? Kami dibiarkan apa gimana? Tolong beri aku tanda kalau Tuhan masih sayang sama aku. Masalah aku bukan masalah kebelet atau gak punya kuota. Masalahku yang paling besar adalah aku teh punya hidup kagak. Saya berdosa, lalu saya bisa selamat apa enggak? Tuhan kasih tanda kalau Tuhan sayang. Tuhan kasih tanda yang kelihatan kalau Tuhan melihat kami, menerima kami, mengampuni kami.
Tuhanlah kasih tanda kepada kami bahwa Engkau sayang kepada kami. Dan Tuhan menghadirkan tanda. Bukan tanda dalam nabi, bukan tanda dalam benda-benda, tapi yang menghadirkan tanda kehadirannya. Ia menghadirkan tanda penyertaannya lewat kelahirannya dalam diri Yesus Kristus. Namanya Yesus. Tapi orang dalam Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini menggenapi apa yang pernah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-7. Orang-orang Israel diberi tanda bahwa Allah masih mengasihi, bahwa Allah mengampuni, bahwa Allah tidak membiarkan mereka sendirian, dan itu menjadi tanda yang luar biasa buat umat Tuhan. Maka hari ini teman-teman, pemuda dan remaja GKP Bogor, kita merayakan Natal. Tapi kalau Natal itu tidak menjadi satu tanda bahwa Allah menyertai kita, Natal yang semeriah apapun dibuat menguap dalam waktu cepat. Bus! Karena kita tidak berhasil melihat tanda penyertaan Allah lewat kelahiran Yesus Kristus. Maka di tengah pandemi ini, sebelum kita bilang cerita tahun 2020 teh miris, sedih, kembali ingat. 2020 ini kita masih tetap bisa merayakan tanda cinta kasih Tuhan, tanda penyertaan Tuhan, tanda pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan melalui kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat hari ini kita merayakan Yesus lahir, maka teman-teman pemuda dan remaja, hari ini kita merayakan. Kita nggak sendiri, ada Dia. Hari ini kita merayakan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita merayakan, walaupun persoalan-persoalan itu masih ada, masih berat, masih tampak belum jelas. Tapi dengan kelahiran Yesus kita diingatkan bahwa tenang bro, tenang sis, kagak sendirian kok. Teman-teman kita yang kelihatan mungkin meninggalkan kita, teman-teman kita yang biasanya jadi teman hahaha, grup kita biasanya ramai, mungkin sekarang bisa aja sepi, mungkin sekarang bisa aja nggak bersama dengan kita, mungkin saat ini bisa aja seperti membiarkan kita, tapi kita percaya bahwa ada satu sahabat kita yang luar biasa, yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka teman-teman, Natal tahun ini, mungkin kita bertanya, kakak enak ngomong begitu, pendeta bisa kali ngelihat tanda kehadiran Yesus. Saya di rumah gimana bisa melihat tanda kelahiran Yesus? Teman-teman, pemuda, remaja, tanpa perlu membanding-bandingkan dengan apa yang ada pada orang lain, lihat apa yang ada di dalam hidup kita sekarang. Lihat apapun. Dan apakah kita masih bisa mendustai Tuhan dengan mengatakan, Tuhan gak pernah sayang sama saya, Tuhan gak pernah mencukupkan saya, Tuhan tidak pernah menyertai saya. Lihat lagi. Lihat perjalanan hidup kita, lihat apa yang pada saat ini ada di dalam hidup kita, lihat lagi. Memang pasti ada persoalan, memang pasti ada masalah, tapi lihat lagi penyertaan Tuhan di sana. Lihat. Dia tidak meninggalkan kita, teman-teman. Dia tidak meninggalkan kakak dan tidak meninggalkan kalian semua. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Maka teman-teman, berita sukacita Natal bagi kita tahun ini adalah bahwa di tengah situasi yang sulit, kelahiran Yesus menjadi satu tanda bagi kita bahwa
Di tengah kesulitan manusia, Ia bersama kita. Ia bukan Allah yang duduk diam di tempat yang gak jelas, yang kita tidak tahu, tapi Ia bersama dengan kita. Di tengah masalah kita, di tengah stres kita, di tengah kebosanan kita, dan Dia terus mau memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Tinggal apakah kita mau melihat tanda kelahirannya dalam hidup kita. Maka selamat merayakan Natal. Selamat bersuka cita bukan karena hal-hal yang menurut kita inginkan, tapi selamat bersuka cita untuk setiap penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan saja kita yang bersuka cita akan kelahiran Sang Juru Selamat, namun alam raya pun berkumandang menyatakan sukacita kelahirannya. Nyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kita. Mari berikan yang terbaik bagi Allah dengan apa yang ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu.
Teman-teman pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor, dalam merayakan sukacita Natal, biarlah kita diutus untuk menjadi pemuda remaja yang optimis dan bersukacita. Maka mari kita mengakhiri perayaan Natal kita pada saat ini di dalam doa penutup dan permohonan berkat Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami yang kami rayakan kelahirannya pada saat ini, biarlah kami boleh menjadi pemuda dan remaja GKP Bogor yang terus bersuka cita sekalipun kami pada saat ini masih mengalami situasi yang tidak mudah. Biarlah Natal tahun ini tetap menjadi Natal penuh sukacita karena kami mengimani Engkau menjadi Allah yang menyertai kami. Iringilah langkah perjalanan kami ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan kehadiran kami juga boleh mendatangkan sukacita. Maka kini Tuhan utuslah setiap kami. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan dan sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Care
Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu persiapan Natal kami. Selamat Natal. Selamat Natal bagi kalian semua. Tetap biasakan 3M ya. Pakai maskermu, menjaga jarakmu, mencuci tanganmu. Dah. Meskipun kita sedang di masa pandemi seperti sekarang, kita masih bisa tetap ibadah Natal secara online. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa ibadah bersama lagi secara offline di gedung gereja. Selamat Natal tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom teman-teman pemuda remaja GKP Bogor. Bagaimana nih kabarnya? Pastinya kalian semua selalu sehat ya. Harapan saya untuk KPPR GKP Bogor semoga selalu solid dan kompak di setiap kegiatan KPPR. Dan tidak lupa selalu takut akan Tuhan ya. Saya Diana mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom jemaat GKP Bogor yang diberkati Tuhan. Saya mewakili pemuda GKP Bogor mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Halo teman-teman pemuda remaja GKP Bogor yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya nih? Tentunya pada sehat-sehat kan? Saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Tetap semangat dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman pemuda remaja GKP Bogor. Bagaimana kabarnya kalian? Pastinya selalu sehat dan selalu sukacita ya. Harapan saya untuk pemuda remaja GKP Bogor tetap kompak, tetap solid, dan selalu menjadi terang dunia. Saya Nadia ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman pemuda remaja, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Walaupun Natal tahun ini di rumah aja, tetap hadirkan damai dan sukacita Natal dalam hati kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman pemuda remaja GKP Bogor, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga tahun depan kita bisa ibadah bareng lagi ya. God bless you. Untuk seluruh teman-teman pemuda remaja Gereja Pasundan Jemaat Bogor, selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Walaupun kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, semoga damai dan sukacita Natal tetap teman-teman rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman pemuda remaja GKP Jemaat Bogor. Saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat menyambut tahun baru 2021. Teman-teman, meskipun di tahun ini kita dihadapkan pada situasi sulit, yaitu pandemi COVID-19, tapi ingat ya, jangan sampai menyurutkan sukacita Natal kita dalam menyambut kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga di tahun 2021 nanti COVID-19 akan segera berakhir, sehingga kita bisa sama-sama lagi untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi bersama-sama di gedung gereja. Sampai jumpa lagi di tahun 2021. Dadah!